Dia sholat di depan pintu tempat lewat-lewat para jamaah. Dia mau berlakukan hukum menolak ketika sholat itu, mencegah orang lewat, tidak bisa. Karena dia salah tempat. Apa dalilnya sutrah itu hukumnya sunat? Dalilnya Nabi berkata, istataru fi salatikum walau bisahami. Berdindinglah kamu di dalam sembahyang kamu, walaupun dengan anak panah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan berbicara masalah sutrah. Sutrah dalam salat. Apa itu sutrah? Sesuatu yang diletakkan di depan orang salat supaya orang lain tidak bisa melewati orang yang lagi salat tersebut. Apa-apa saja yang harus diletakkan itulah namanya sutrah. Dan ada ketentuannya secara tertib. Jangan langsung mendahului. Misalnya sutrah itu kan tahap pertama itu dinding atau tiang yang kita hadap. Hati tetap kiblat ya. Hati kita tetap kiblat, menghadap kiblat. Cuman ini sutrah ini perantara supaya salat kita lebih khusyuk. Menghadap sutrah ini bukan berarti menghadap kiblat. Begitu juga yang menghadap Ka'bah di sana. Bukan berarti Ka'bah itu Tuhan. Itu adalah suatu perantara yang diberikan Allah untuk menghadap kepadanya. Dan kita menghadap sutrah ini begitu juga suatu tanda agar orang lain tidak bisa melewati ketika orang salat. Karena ada sutrah tersebut. Secara tertib kita bilang yang pertama adalah dinding atau tiang. Yang kedua, kalau tidak ada dinding ataupun tiang, berarti kita mencari tongkat. Nah, tahap kedua, tongkat. Tongkat ini tahap kedua. Ukurannya 2/3 hasta. Jadi tidak boleh kurang daripada 2/3. 2/3 hasta berarti seandainya satu hasta. Seandainya satu hasta itu 60 cm, berarti 2/3 dari 60 cm, 40 cm. 40 cm berarti itulah 2/3. 2/3 tongkat yang kita tancapkan di depan kita salat, itulah namanya sutrah juga. Nah, berarti dihitung kepada sunat karena kita sesuai dengan persyaratan 2/3 tadi dapatlah pahala sunat. 2/3 tongkat tingginya yang kita tancapkan di depan kita itu 40 cm atau kata lainnya berarti termasuk ke dalam persyaratan. Kalau kurang daripada 40 cm itu menurut pendapat ulama-ulama kita yang telah kita ngaji bersama, kurang dari 40 cm atau kurang daripada 2/3, maka pahala sunatnya tidak ada. Tapi sia-sia, tidak juga.
pahalanya aja tidak ada. Ya. Apa sia-sia tidak, karena itu bisa jadi orang lain yang melihat, bisa jadi dia tidak melewatinya. Tapi yang intinya 2/3 disyaratkan. Nah, dinding tidak ada, tiang tidak ada, lalu tongkat juga tidak ada. Bagaimana kita mencari sutrah yang lainnya? Tahap selanjutnya, kalau tidak ada tongkat, ketika kita mau salat, berarti kita mencari sajadah. Sajadah. Sajadah yang kita salat. Nah, seperti di belakang saya ini. Sajadah. Sajadah ini kan kita letakkan waktu kita salat. Berapa jaraknya, panjangnya sajadah itulah menjadi sutrah. Pengganti daripada tongkat. Tapi jangan langsung melewati. Kalau melewati tongkat ada, langsung kita beralih kepada ini sajadah. Itu tidak mengalir pahala sunatnya, karena sudah tidak tertib lagi. Begitu juga dengan dinding. Nah, kalau yang pertama dinding, yang kedua tongkat. Dinding itu sama dengan tiang ya. Itu dinding sama dihitungnya dengan tiang. Nah, kemudian baru tongkat, kemudian baru sajadah. Nah, sajadah itulah yang menjadi pembatas supaya orang tidak bisa melewati. Seandainya ada orang yang melewati kita salat nanti, kita ada sajadah, ada tongkat, atau ada dinding, dia masih juga melewati, itu hukumnya haram. Nah, setelah tahap sajadah tidak ada, misalnya tahap selanjutnya, sajadah tidak ada. Kita merantau ataupun di tempat lain yang nggak ada apa-apa, kita bawa bekal. Berarti kita beralih kepada tahap yang keempat, memberi garis. Nggak ada sajadah, berarti kita tarik garis di depan kita untuk pembatasnya. Jaraknya berapa? Jaraknya dari kaki kita berdiri sholat sampai garis tersebut jaraknya 3 hasta. Kebanyakan kita lihat di masjid-masjid kita orang Islam yang ada khususnya di Indonesia, yaitu kalau tidak salah 1,20 meter. 1,20 meter antara garis ke garis. Garis saf. Garis-garis saf itu 1,20 meter. Kalau ada masjid-masjid lain lebih, nggak apa-apa. Kurang, nggak apa-apa juga. Oleh karena itu, garis yang kita tandai tadi, sutrah versi garis, panjangnya 1,20 meter lah minimal. Kalau orang zaman sekarang ini 1,20 meter. Nah, itu sudah berlaku sutrah untuk garis dan untuk tongkat dan untuk dinding. Nah, tapi kalau lebih itu tidak ada pahala sunatnya. Maksud lebih bagaimana? Lebih garisnya sampai 3 meter ke sana. Dia menandai, dia membuat patokan garis itu sampai 3 meter. Lalu ada orang lewat di depannya. Itu tidak haram. Kemudian
setelah kita tahu keberadaan sutrah ini, pengertian sutrah ini, dan secara tertib kita harus melakukannya. Kalau tidak secara tertib, berarti kita tidak mendapat pahala sunatnya. Contoh, tiang ada atau dinding ada, kita salatnya tidak menghadap dinding, kita cari tempat lain. Nah, ataupun kita berdiri langsung di sajadah, itu pahala sunat sutrah ya. Pahala sunat salat sunat ya tetap. Ini yang maksudnya pahala tambahannya bagi yang mengamalkan sutrah ini. Bagi yang mengamalkan sutrah ini ada pahala lagi. Bukan pahala salat sunatnya hilang, bukan. Pahala tambahan. Ingat itu, pahala tambahan bagi yang mengamalkan sutrah itu lain lagi dengan pahala sunat salat. Nah, kalau dia mengamalkan sutrah tadi, berarti dia ada tambahan. Kalau seandainya si musalli ini tidak langsung menghadap seperti ketertiban tadi, maksudnya dia tidak mengamalkan tertib seperti yang tertulis di dalam kitab, maka dia tidak mendapatkan pahalanya. Contohnya ya seperti itu. Ada dinding, dia nggak menghadap dinding kecuali penuh. Itu nggak ada dikiranya. Sudah ada jamaah yang lain. Bagaimana lagi kita menghadap dinding? Misalnya ini kan ada salat sunat. Kalau salat luar jamaah, ya kebiasaan ya menghadap-hadap terus kan. Menghadap-menghadap saf-saf, itu sama juga menghadap dinding. Ya, ini apabila ada yang salat sendiri, masalah salat qabliyah, ya kan? Ada tempat banyak, dinding banyak, tiang banyak, kenapa dia nggak menghadap sutrah tersebut? Kenapa harus memilih yang nomor 3, garis? Kenapa harus memilih saf paling belakang? Ya tidak apa-apa, karena itu hanyalah sunat. Namun kan kalau kita sudah mengamalkan yang baik-baik, terlewatkan seperti ini kan sia-sia. Alangkah baiknya kita amalkan, kan mudah sekali. Tinggal cari dinding pertama-tama. Kemudian kita cari yang seumpamanya dinding tiang. Nah, itu masih satu kategori. Kemudian nggak ada tiang, kita beralih kepada tongkat. Tongkat nggak mungkin kita tancapkan di keramik. Kemudian bila kita tidak mengamalkan sutrah ini ataupun tidak ada syarat-syarat daripada ketentuan sutrah ini, kita tidak melakukannya, itu tidak ada hak kita untuk menolak ataupun mencegah orang yang lewat ketika kita salat. Kan ada hukumnya itu. Siapa saja yang melewati kita salat, sunat mencegah, sunat menolak. Kan begitu. Nah, sunat menolak. Itu berlaku pada siapa? Berlaku pada orang-orang yang salat tadi itu ada melakukan atau ada mengamalkan sutrah. Tidak bisa kalau dia salat di depan pintu. Dia salat di depan pintu tempat lewat-lewat para jamaah. Dia mau berlakukan hukum menolak ketika salat itu, mencegah orang lewat, tidak bisa. Karena dia salah tempat. Dia ada melaksanakan, dia ada mengamalkan sutrah
secara tertib tadi, nah itu baru boleh dia mencegah atau menolak orang-orang yang lewat di depannya. Begitulah hukum sutra yang begitu membantu kita dalam berjamaah ataupun membantu kita dalam beribadah. Apa dalilnya sutra itu hukumnya sunat? Dalilnya Nabi berkata, istataru fi salatikum walau bisahami. Berdindinglah kamu di dalam sembahyang kamu walaupun dengan anak panah. Dari perintah sunat ini kita menjadi lebih hati-hati dalam beribadah dan lebih tahu cara menambah pahala dalam beribadah. Oleh karena itu, kita selalu meminta hidayah, meminta taufik, meminta ilmu kepada Allah supaya kita selalu dalam lindungannya, kita selalu dalam bimbingannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti dalam mencari sesuatu yang benar. Jangan pernah lelah untuk berusaha mencari kebenaran. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.